Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Johana Bertauji. Pada bab kali ini kita akan belajar create, view, dan edit files ya teman-teman. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar tentang stdin, stdout, dan stdr, pengenalan PIM, konfigurasi boot order, edit PM dengan PIM, edit file dengan nano, perintah moreless, dan perintah heta. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba praktek stdin dan stdout dan stdr. Nah, stdin itu adalah input dan stdout itu adalah output dan stdr itu adalah error ya teman. Misalkan di sini teman-teman memasukkan stdin atau perintah input seperti ls, nah nanti itu diproses dan akan di output melalui stdout. Misalkan kalian meng-ls sebuah directory dan nanti di directory itu akan ditampilkan di stdout. Untuk stdr misalkan teman-teman itu mematikan ls ke sebuah file dan keluarnya error, jadi itu adalah stdr. Nah, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Nah, misalkan di sini teman-teman meng-ls ya teman-teman, jadi ini adalah kalimat inputnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri ini menampilkan directory. Jadi directory ini adalah outputnya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita membuat file. Nah, di sini itu saya ingin memasuk ke file itu menggunakan cd ya teman-teman, txt. Nah, ternyata tidak bisa menggunakan cd ya teman-teman atau error. Jadi ini adalah stder. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan input lalu outputnya itu disimpan di sebuah file ya teman-teman. Misalkan kita coba dulu ls. Nah, jadi ini input dan ini outputnya. Nanti output ini akan disimpan di sebuah file ya teman-teman. Kita akan coba untuk komennya teman-teman, kita akan aja ls lebih dari show txt ya teman-teman. Coba kita ls. Nah, di sini kita sebelumnya membuat file show.txt ya teman-teman. Nah, untuk melihat file show.txt nya teman-teman ketikkan aja cat show.txt, nanti akan menampilkan output ini ya teman-teman dari ls, output dari ls. Kita enter. Nah, bisa kita lihat sendiri ini adalah output tadi ya teman-teman. Nah, kita coba sekali lagi. Kita akan membuat misalkan directory mkdir tes1 misalkan teman-teman di .txt. Kita buat file di dalam directory tes1. Tes1 kita buat isi tes.txt, kita enter. Kita akan coba ls tes1.txt. Nah, kita akan mencoba menyimpan output dari input ini ya teman-teman. Ini adalah outputnya. Nah, untuk menyimpannya teman-teman cukup ketikkan ls lebih dari show.txt. Jadi ini show.txt ini adalah tempat kita menyimpan outputnya ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita akan coba buka show.txt-nya, .txt-nya. Bisa kita lihat sendiri. Di sini kita kan misalkan teman-teman kita masuk dulu, kita lihat dulu tes1.txt. Nah, ini kalimat inputnya dan ini ada outputnya. Misalkan teman-teman itu ingin menyimpan outputnya ini di sebuah file, teman-teman cukup ketikkan kayak tadi ls tes1 lalu show.txt. Kita coba buka cat show.txt. Nah, bisa kita lihat sendiri outputnya itu tersimpan di file show.txt. Nah, misalkan teman-teman itu ingin menyimpan dua ini, output ini dan output yang ini ya teman-teman, semua yang ini dan ini. Teman-teman cukup ketikkan aja ls. Misalkan teman-teman ls dulu. Nah, teman-teman itu ingin menyimpan output ini dan output yang ini ya teman-teman.
teman-teman cukup klik aja ls tes 1 lebih darinya 2 lalu show.txt. Nah, bisa kita buka get show.txt. Maaf. txt ls tes 2 lalu nah, misalkan teman-teman itu ingin menampilkan isi tes.txt dan yang dokumen sampai video ya teman-teman. Teman-teman cukup kembali dulu, ketikkan dulu ls lebih dari show.txt, lalu kita buka dulu get show.txt. Ini adalah output dari ls ya teman-teman. Nah, jangan teman-teman ini ingin menyimpan output isi tes dan dash yang input dari ls, teman-teman cukup ketikkan ls tes txt garis miring show txt ya teman-teman. Nah, enter, lalu kita buka ya teman-teman get show.txt. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini yang isi tesnya itu tersimpan di show.txt ya teman-teman. Jadi kedua output isi tes ini dan output ini itu tersimpan pada folder pada file show.txt ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang PIM. Apa itu PIM? PIM itu digunakan PIM itu merupakan software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux ya teman-teman. Nah, untuk mencobanya kita masuk login dulu. PIM itu misalkan teman-teman membuat file yang .txt, nah file itu belum diedit ataupun ditambahkan file lainnya ataupun file itu belum diedit dan kalian ingin memodifikasinya, itu harus menggunakan PIM. Nah, untuk mengecek pi-nya teman-teman ketikkan pi aja lalu tab enter. Nah, di sini bisa kita lihat ini terdapat 4 pi ya teman-teman. Yang ini ada pi biasa, yang ini ada view dan view res dan pim.ini. Nah, pi ini adalah seri jadul dari PIM ya teman-teman. Nah, untuk mendownload PIM-nya teman-teman harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman. Tekan su lalu masukkan password. Nah, di sini teman-teman harus ke home directory root ya teman-teman. cd root. Maaf. cd/root. Enter. Nah, di sini sudah di home directory root. Nah, untuk menginstal root teman-teman ketikkan apt get install PIM lalu enter. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja yes, enter. Nah, di sini ada tulisan in-drive mediasrom. Nah, ini artinya adalah drive mana yang kita gunakan. Bisa kita lihat sendiri di sini ada gambar CD, teman-teman klik kanan aja. Lalu teman-teman cari yang Debian yang digunakan pada VirtualBox kalian. Kan di sini saya ini halo open. Nah, di sini sudah nyala. Maaf, yang pencet. Kita coba perkecil dulu. Untuk ukurannya kita coba kecilin ya teman-teman, supaya mudah. Kita kecilin. Nah, ininya sudah menggunakan Debian. Lalu di sini tinggal konfirmasi atau enter aja ya teman-teman. Nah, di sini lagi proses mendownload PIM-nya ya teman-teman. Bisa kita tunggu dulu. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ini sudah mendownloadnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi menggunakan PIM-nya akan dibahas pada materi selanjutnya ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita akan belajar konfigurasi boot order ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menginstal PIM di Debian server kita ya teman-teman.
Nah, ketika Debian server kalian di shutdown, itu akan terjadi penginstalan ulang ya teman-teman, seperti ini. Bentar, kita tunggu dulu. Lihat dulu. Nah, penginstalan ulang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu adalah tampilan biasa setelah penginstalan Vim ya teman-teman. Kenapa seperti ini? Karena sebelumnya kita menginstal Vim itu menggunakan harddisk ya teman-teman, atau file Debian kita. Dan ini adalah ingin meminta kita memasukkan ISO-nya lagi ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu. Teman-teman tinggal ke Debian server lalu setting. Nah, kenapa terjadi seperti tadi? Karena ininya itu si filmnya itu disimpan di harddisk ya teman-teman. Kita harddisknya ke atasin dulu, lalu optikalnya ke atasin, lalu oke ya teman-teman. Selanjutnya kita start ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya seperti biasa lagi teman-teman masuk ke Debian ya teman-teman, tidak memboting ulang lagi meminta memasukkan file ISO lagi ya teman-teman, atau menginstal ulang lagi Debiannya ya teman-teman, karena kita tadinya menginstal Vim-nya itu di harddisk ini ya teman-teman, atau di ISO Debiannya. Kita coba masuk. Nah, bisa kita lihat ini Debiannya seperti normal kembali ya teman-teman, atau seperti kita lagi. Nah, jadi itu untuk pembahasan konfigurasi boot order. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengedit file menggunakan Vim ya teman-teman. Kita langsung aja buka Debian server kita. Nah, di sini kita coba les dulu. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi file text.txt ya teman-teman. Pertama kita cek dulu apakah di file text.txt ini ada sebuah konfigurasi. Ternyata tidak teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi file text.txt ini teman-teman ketikkan aja vim text.txt ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke filenya. Nah, di sini teman-teman belum bisa mengkonfigurasi atau menambahkan apa-apa. Untuk menambahkan teks atau lain-lain, teman-teman ketika masuk dulu ke mode insert dengan cara tekan tombol I ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri di sini sudah masuk ke mode insert. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan kata misalkan halo 1, halo 2, dan halo 3. Nah, untuk mengesetnya teman-teman harus keluar dulu dari mode insert menggunakan ISC, ESC, lalu titik 2. Nah, di sini teman-teman untuk mengesetnya itu W itu artinya mengesave. Nah, ada juga key itu adalah quit. Orang-orang seringkali menggunakan wiki ya teman-teman, atau save lalu keluar. Kita coba klik. Nah, di sini sudah. Kita coba masuk ke file ke tabs.txt. Nah, bisa kita sendiri konfigurasinya ada teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin melakukan konfigurasi tapi tidak menyimpan konfigurasinya, teman-teman bisa bisa masuk ke folder tabs.txt. Nah, di sini kita masuk ke mode insert. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin menambahkan, misalkan saya menambahkan halo 4 teman-teman. Nah, teman-teman ini tidak ingin menyimpan halo 4 ini. Pertama, keluar dulu dari mode insert dengan menggunakan tombol ESC, lalu teman-teman titik 2, lalu teman-teman ketikkan quit dengan tanda seru teman-teman. Kita coba enter, keluar. Kita akan coba cek file.txt.txt-nya, kita cek. Nah, jadi si halo 4-nya itu tidak tersimpan ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah mengedit
PM dengan PIM ya teman-teman. Terus saja kita akan belajar tentang perintah more dan less. Nah, untuk mematikan perintah more dan less, teman-teman kita harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman. Atau dengan mematikan su password, kita masuk dulu ke directory root ya teman-teman. Maaf, cd/root, enter. Nah, di sini sudah pada directory home root. Nah, untuk mengetikkan komennya teman-teman ketikkan aja cat /log /boot.log ya teman-teman. Nah, perintah ini adalah untuk menampilkan booting saat kita masuk ke Debian Distributor. Nah, bisa kita sendiri di sini adalah booting kita sebelum masuk ke Debian server. Nah, untuk perintah cat ini adalah perintah untuk langsung ke akhir ya teman-teman. Nah, untuk perintah more, jadi perintah more itu satu-satu ya teman-teman. Kita coba kita ganti ke more ya teman-teman. Enter. Nah, ketika perintah more ininya bisa untuk melihat selanjutnya, untuk melihat ini selanjutnya teman-teman bisa ketikkan enter. Kalau enter itu cuma satu baris, kalau spasi itu satu halaman teman-teman. Nah, untuk melihatnya bisa menggunakan enter maupun spasi. Nah, itu untuk melihat booting sebelum masuk ke Ubuntu ya teman-teman. Nah, untuk keluarnya teman-teman kerjaan key aja itu keluar ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba perintah flash ya teman-teman. Kita coba perintah teman-teman, kita coba enter. Kita coba ini, enter. Maaf. Nah, untuk materi terakhir kita akan belajar tentang perintah head dan tail. Nah, pada sebelumnya kita belajar tentang perintah more dan less ya teman-teman. Nah, pada perintah more dan less itu adalah misalkan di sini perintah cut ya teman-teman. Nah, misalkan pada perintah cut ini itu sudah menampilkan keseluruhan ya teman-teman dari proses booting Debian kita. Nah, kalau perintah more perintah head ya teman-teman itu hanya menampilkan beberapa baris dari awal saja ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada lebih ya, kurang segitu ya teman-teman. Nah, untuk perintah selanjutnya misalkan di sini kita pakai perintah tail ya teman-teman, itu hanya menampilkan bagian akhir saja ya teman-teman. Tail enter. Nah, ini hanya menampilkan booting pada akhir ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ini ingin hanya menampilkan beberapa baris saja teman-teman. Misalkan sekarang kita ini ganti dulu ke head. Misalkan teman-teman itu ingin menampilkan 5 baris saja untuk awalnya teman-teman. Kita coba lalu enter. Nah, bisa kita lihat sini di sini ada 1 2 3 4 5 baris ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin hanya melihat 5 baris di akhir saja, itu menggunakan tail ya teman-teman. Enter. Nah, bisa kita sendiri untuk bahan lainnya itu hanya 5 baris saja, 1 2 3 4 dan 5. Nah, jadi untuk materi create view dan edit file itu cukup segitu saja teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.